Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqqi lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ya melanjutkan pelajaran kita, pengajian kita di kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini kita ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk berqudwah atau bentuk-bentuk seseorang itu bermakmum kepada orang lain. Ada yang laki-laki bermakmum kepada laki-laki, laki-laki bermakmum kepada imam perempuan dan seterusnya. Itu kemarin sudah kita bahas. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang syarat sah jamak takdim. Ya. Syarat sah jamak takdim. Kita lihat di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis Allah, faslun pasal syurutu jam'it taqdimi arba'atun. Syarat sah jamak takdim itu ada 4. Baik. Kalau di pembahasan seputar fikih, ini kita masuk pada poin pembahasan secara global, itu yang disebut dengan sholatnya musafir. Sholatnya musafir. Jadi, di dalam fikih, di dalam fikih Islam, ada beberapa rukhsah atau beberapa keringanan yang berkaitan dengan safar jauh. Ya. Ada beberapa rukhsah, beberapa keringanan yang khusus diberikan kepada seseorang yang melakukan safar dan safarnya jauh. Safar jauh itu ukurannya sekitar 84 km ya. Dua marhalah ya, dua marhalah. Ya, sekitar 84 km. Nah, apa saja rukhsah yang berkaitan dengan orang yang safar jauh atau sekitar 2 marhalah 84 km? Ada 4. Yang pertama adalah kebolehan menjamak sholat. Itu yang pertama, yang akan kita bahas pada malam hari ini, kebolehan menjamak sholat. Kemudian yang kedua, kebolehan mengqashar sholat, yang akan kita bahas setelah pembahasan seputar jamak. Kemudian yang ketiga, kebolehan berbuka bagi orang yang berpuasa Ramadan, yang nanti akan kita bahas di pembahasan bab puasa. Kemudian yang keempat, kebolehan mengusap khuf atau mengusap sepatu begitu lebih dari sehari, artinya sampai 3 hari 3 malam bagi orang yang safar jauh, dan itu sudah kita bahas di bab toharoh. Nah, itu rukhsah yang kaitannya khusus bagi orang yang safarnya safar jauh. Sedangkan ada yang disebut dengan safar dekat. Safar dekat itu apa definisinya? Kalau kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, safar dekat itu dia pergi ke tempat di mana dia sudah nggak bisa lagi dengar suara adzan kampungnya, suara adzan tempat dia tinggal. Zaman dulu memang seperti itu ya. Zaman dulu itu nggak kayak sekarang. Sekarang kan suara itu di mana-mana ya, bising gitu ya, berisik. Ada suara mobil, ada suara macam-macam. Kalau zaman dulu nggak ada. Kalau zaman dulu nggak ada. Nah, makanya suara azan itu sangat kedengeran dan bisa sampai jauh dulu. Mas itu sekitar berapa? Sekitar 2 atau 4 kilometer ya, saya lupa. Pokoknya ukuran apa namanya? Ukuran batasan fikihnya
safar ke tempat di mana dia sudah tidak bisa lagi mendengar suara adzan kampungnya. Nah, berkaitan dengan safar dekat, itu ada dua rukhsah yang diberikan. Ada dua rukhsah yang diberikan. Yang pertama, gugurnya kewajiban sholat Jumat. Jadi orang yang safar dekat itu boleh untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Boleh bagi orang yang safar dekat untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Kemudian yang kedua, sholat sunnah tapi tidak menghadap kiblat. Itu juga boleh bagi orang yang safar dekat. Nah, sekarang kita bahas tentang jamak sholat. Syarat jamak takdim itu 4. Kata beliau jam'ut takdim. Apa itu jamak takdim? Adalah antusollal asru fi waktu duhri wal isya'u fi waktil maghribi maksuratan kanat au tamatan. Jamak takdim itu definisinya adalah sholat asar itu dilakukan di waktu zuhur dan sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Jadi sholat asar dilakukan di waktu zuhur dan sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Itu definisi dari jamak. Maksuratan kanat autamatan. Sama saja dilakukan dengan cara dikosor ataupun tidak. Artinya orang menjamak sholat itu nggak harus satu paket sama kosor. Orang menjamak sholat itu nggak harus satu paket sama kosor. Nah, kata-kata beliau fi waktu duhri, di waktu zuhur, ini menunjukkan bahwa sholat asar itu boleh dan sah dijamak dengan sholat Jumat. Kalau jamak takdim, kalau jamak takhir nggak bisa. Jamak takdim misalkan kita sholat Jumat terus habis itu mau menjamak dengan sholat asar. Boleh nggak? Boleh dan sah. Dan ini adalah madhab jumhur fikih. Berarti Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i. Kecuali Hanabilah. Hanabilah itu mengatakan tidak sah begitu ya. Sholat Jumat itu dijamak dengan sholat yang lain. Itu nggak boleh. Sedangkan madhab jumhur itu mengatakan boleh. Sholat Jumat boleh dijamak dengan sholat asar. Dan tidak harus begitu, tidak harus jamak itu satu paket dengan kosor. Ya, tidak harus jamak itu satu paket dengan kosor. Begitu. Kemudian berikutnya, wal maknanya, anna syurotal lati tushtaratu li jawazi jam'i taqdimi bisafaril qasri lil musafiri wa bil matori lil muqimi arba'atun. Maknanya bahwa syarat yang dipersyaratkan gitu ya. Syarat-syarat bolehnya menjamak takdim. Yang pertama bisa faril qasri. Sebab boleh jamak takdim berarti ada dua. Yang pertama safar kosor. Safar kosor itu safar jauh. Itu tadi sampai 2 marhalah atau ukuran sekarang sekitar 84 km. Para ulama beda-beda ya. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada ukuran kilometer ya. Jadi safarnya safar jauh bagi musafir. Dan sebab yang kedua yang membolehkan untuk menjamak takdim adalah bil matori, sebab hujan, lil mukimi, bagi orang yang mukim. Makanya nanti kalau jamak takhir itu nggak boleh kita menjamak sholat karena hujan. Jadi jamak itu kan ada dua, jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim itu sebabnya dua. Sebabnya dua. Jadi sebab jamak itu sebenarnya 3 ya. Sebabnya yang muktamad 2, pilihan Imam Nawawi sebagian ulama Syafi'iyah 3. Ya. Sebab boleh jamak takdim apa saja? Yang pertama tadi safar jauh. Kemudian yang kedua itu adalah hujan. Kemudian yang ketiga diperselisihkan, yaitu sakit. Nah, karena sakit ini diperselisihkan oleh para ulama. Boleh nggak orang sakit itu menjamak sholat? Nah, Imam Nawawi itu mengatakan boleh. Imam Nawawi mengatakan boleh. Nah,
Meskipun mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang lain mengatakan tidak, gitu. Yaitu jamak takdim. Sedangkan jamak takhir syaratnya cuma satu, yaitu safar. Sebab kebolehannya cuma satu, yaitu safar. Safarnya safar jauh. Hujan nggak boleh bil ijma, ya. Hujan nggak boleh. Kemudian bil ijma maksudnya indah Syafi'iyah. Kemudian yang kedua yang diperselisihkan adalah tadi sakit, ya, begitu. Step. Kebolehan jamak takdim itu pertama sebab safar, kemudian sebab hujan bagi orang yang mukim, arba'atun. Itu ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Kemudian kata beliau wa bi ziyadati salasati lati lam yadhkurha, dan ditambah 3 yang belum disebutkan oleh penulis. Berarti totalnya 7. Ya, totalnya 7. Ya, jadi 4 plus 3. Apa saja yang belum disebutkan di sini? Wahia yang pertama bako waktil ula. Berarti kalau 4 berarti ini yang kelima ya. Karena ini penting nih, nomor 5 nih. Nanti beliau tiba-tiba nyebutin angka 5 gitu. Ini baliknya kemana ya, ternyata ini. Ya. Syarat tambahan yang pertama atau nomor 5 adalah bako waktil ula. Masih tersisanya waktu yang pertama. Jadi masih adanya waktu sholat yang pertama. Jadi waktu sholat yang pertama masih ada. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jika waktu sholat yang pertama itu sudah keluar, di tengah-tengah pelaksanaan sholat yang kedua, maka batal sholat yang kedua tadi. Paham nggak? Misal ada orang menjamak takdim zuhur sama asar. Ada orang menjamak takdim zuhur sama asar. Sholatnya di ujung. Sholatnya di ujung waktu. Lagi sholat zuhur, Allahu Akbar. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia jamak dengan asar. Di tengah-tengah waktu asar, masuk waktu asar. Padahal dia menjamak dengan jamak takdim. Paham ya gambarannya ya? Jadi habis sholat, dia menjamak zuhur asar, jamak takdim. Habis sholat zuhur, sholatnya di ujung waktu banget nih, mepet. Habis sholat zuhur, terus dia menjamak dengan asar. Belum selesai sholat asarnya, tahu-tahu azan asar. Masuk waktu asar. Maka sholat yang kedua ini nggak sah. Sholat asarnya nggak sah. Sholat asarnya nggak sah dan harus diulang. Artinya batal ketika itu juga. Langsung batal. Nah, ini syarat tambahan yang nomor 5. Ya. Syarat tambahan yang nomor 5 adalah masih tersisanya waktu yang pertama. Berarti 2 sholat ini harus dilakukan di waktu yang pertama. Nggak boleh, nggak boleh belum habis. Gitu. Kemudian syarat tambahan yang berikutnya yang nomor 6, wadhannu sihhatil ula. Syaratnya adalah dhannu sihhatil ula. Diduga kuat atau diyakini, dengan kuat diyakini bahwasanya sholat yang pertama itu sudah sah. Diduga kuat atau diyakini sahnya sholat yang pertama. Sholat yang pertama itu apa? Zuhur atau maghrib gitu ya. Zuhur kalau sama asar, maghrib kalau sama isya. Jadi disangka kuat atau diyakini bahwasanya sholat yang pertama itu sah. Berarti kalau diyakini tidak sah gimana? Maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Jika syarat sah jamak takdim itu adalah dzon sholat pertama sah. Kalau dzon atau menduga sholat pertama itu tidak sah, maka sholat yang kedua tidak sah. Paham nggak? Kalau menduga atau meyakini bahwasanya sholat pertama itu yang dia lakukan tidak sah, maka sholat yang kedua otomatis tidak sah. Berarti dia harus mengulang 2 sholat. Sholat pertama dan sholat kedua. Contoh misal, ada orang menjamak sholat jamak takdim zuhur sama asar. Perhatikan nih, ada orang menjamak sholat jamak takdim zuhur sama asar. Sholat zuhurnya dilakukan berjamaah. Sholat zuhurnya dilakukan berjamaah. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, dia sholat asar sendiri gitu kan, karena safar. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia langsung berdiri.
Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Habis berdiri di tengah-tengah sholat asar, di tengah-tengah sholat asar, imamnya ternyata ngomong begini, waduh tadi saya lupa wudhu. Misalnya, imamnya tiba-tiba pengumuman ke jamaah, jamaah maaf tadi saya lupa wudhu, ayo kita ngulang sholatnya. Maka orang yang lagi sholat jamaah asar ini, atau bahkan kalau dia sudah selesai sholat asarnya, maka sholat asarnya tidak sah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya sholatnya tadi nggak sah. Kenapa? Karena ketika berjamaah imamnya belum wudhu. Atau yang lebih mungkin bisa sering terjadi, ada orang sholat tadi jamak zuhur sama asar, jamak takdim zuhur sama asar. Waktu sholat zuhur ini dilakukan dua-duanya sendiri misalkan. Waktu lagi sholat zuhur, terus dia sholat dalam keadaan memakai jaket misalkan, dalam keadaan memakai jaket. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, gerah jaketnya dilepas. Terus dia sholat asar menjamak. Setelah selesai sholat asar, dilihat ternyata di jaketnya ada najis. Misalkan burung atau apalah gitu kan. Pokoknya ada najis. Waduh, ada najis. Berarti sholat yang pertama sah nggak? Sholat yang pertama sah. Sholat yang pertama tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan memakai jaket yang ada najisnya. Berarti sholat yang pertama tidak sah. Terus bagaimana dengan nasib sholat yang kedua, sholat asarnya? Juga tidak sah. Berarti dia harus mengulang sholat zuhur dan asar. Jadi paham ini ya? Ini syarat yang nomor 6. Kemudian syarat yang nomor 7 tambahannya, wal ilmu bijawazil jam'i tasiru sab'atan. Syarat yang nomor 7 tambahan adalah mengilmui tentang kebolehan menjamak sholat. Totalnya jadi 7. Mengetahui bahwasanya ada syariat namanya jamak. Maka kalau misalkan dia nggak tahu, dia melakukan sholat dalam keadaan nggak tahu ada syariat namanya jamak, boleh bagi orang yang safar melakukan jamak, maka jamaknya tidak sah. Contoh misalkan ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, safar rombongan, terus singgah di satu tempat, sholat rame-rame. Terus habis selesai sholat zuhur, misalkan, ketua rombongannya menjamak berdiri. Yang lain karena dianggap sudah tahu ikut berdiri karena sudah tahu oh jamak nih. Misalkan ada satu orang yang kok berdiri lagi gitu kan, dia ikut-ikutan berdiri, sholat asar nih kayaknya. Terus dia sholat, kemudian setelah selesai baru nanya, Mas, kok tadi sholatnya 2 kali gitu kan? Oh itu namanya jamak Pak, gitu kan. Boleh kalau kita safar. Oh gitu ya, gitu. Saya baru tahu. Sah nggak sholat jamaknya dia? Tidak sah. Kenapa? Karena dia lakukan dalam keadaan nggak tahu. Dalam keadaan tidak tahu, makanya tidak sah. Itu 3 tambahan dari 4 syarat yang akan disebutkan oleh penulis kita. Ini saya kasih nomor karena ini tiba-tiba saya ngomong nomor 5. Ini. Kemudian kata beliau, walam yartadil khamisa Ibnu Hajarin. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar nggak setuju syarat yang nomor 5. Syarat yang nomor 5. Yang mana? Yang ini. Baqa'u waqtil ula. Syarat nomor 5. Tetapnya waktu yang pertama. Imam Ibnu Hajar itu nggak setuju. Artinya menurut Ibnu Hajar syarat nomor 5 ini nggak perlu. Fa'ala maqalahu, maka berdasarkan yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar, la yadurru dukhulu waqti saniyati qabla firaghihi. Tidak mengapa masuknya waktu yang kedua sebelum selesainya sholat yang kedua. Berarti berdasarkan pendapat Ibnu Hajar, kalau misalkan ada orang jamak sholat kayak tadi zuhur asar, jamak takdim dilakukan di waktu zuhur dan waktu zuhurnya mepet, mau keluar, mepet hampir habis, dia sholat zuhur, setelah selesai, waduh 2 menit lagi asar gitu kan, dia sholat jamak. Di tengah-tengah sholat jamaknya
tiba-tiba masuk waktu asar, azan asar. Maka menurut Ibnu Hajar, lanjutin sholatnya sah. Lanjutin sholatnya sah. Tapi menurut Ar-Romli yang ini itu tidak sah. Ya, antum memilih yang mana terserah. Antum memilih mana terserah. Ini juga dua pendapat yang dikemukakan dalam madhab Syafi'i. Bikhilafihi ala qaulil istirati. Berbeda dengan pendapat yang mensyaratkan. Yang nomor 5. Itu qaulnya siapa? Ar-Romli. Begitu. Dipahami ya? Taib. Sekarang kita lanjutkan. Syarat yang pertama yang disebutkan oleh penulis kitab Safinatun Najah adalah al-bada'atu bil ula. Atau bahasa gampangnya tertib. Dimulai dulu sholat yang pertama, baru sholat yang kedua. Kalau bahasa apa namanya, nenek saya dulu, sholat yang punya waktu dulu. Yang punya waktu dulu. Ini khusus jamak takdim ya. Khusus jamak takdim itu sholat yang punya waktu dulu. Jamak takdim kan menarik sholat asar ke waktu zuhur. Yang punya waktu siapa? Zuhur. Lakukan zuhur dulu. Khusus jamak takdim. Dan 4 madhab ini sepakat tentang syarat ini. 4 madhab sepakat tentang syarat ini. Pada jamak takdim harus yang punya waktu dulu. Baru setelah itu yang ikut, yang ditarik. Al-makna, maknanya annal awwala min syuruti jawazi jam'i takdim. Bahwasanya syarat pertama dari kebolehan menjamak takdim adalah an yabda'a bidzuhri idza qaddamal asra fi waqtiha. Adalah memulai dengan sholat zuhur kalau dia mentakdim asar dari waktu asar, mendahulukan, menarik asar dari waktu asar. Wabil maghribi, dan memulai dengan sholat maghrib idza qaddamal isya'a fi waqtiha, kalau dia menarik sholat isya dari waktu isya. Jadi zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau kebalik batal enggak gitu ya. Kalau apa namanya, kalau dilakukan asar dulu. Nah, ini harusnya begini ya. Sebentar. Kita kasih tabel. Misalkan begini. Syarat yang pertama kan tertib. Syarat yang pertama itu tertib. Misalkan ada orang kebalik. Dia sholat asar baru zuhur. Sholat asar baru zuhur. Ya, sholat asar baru zuhur. Sholat zuhurnya sah bil ittifaq. Karena dia yang punya waktu. Karena yang punya waktu. Sekarang nih kalau dia lakukan sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Sholat zuhurnya sah. Selesai. Sekarang kita lihat sholat asarnya. Sholat asarnya nih sah nggak? Sholat asarnya sah nggak? Maka dilihat. Kalau dilakukan dalam keadaan tahu atau sengaja, maka nggak batal, maka nggak sah. Kalau dilakukan dalam keadaan tahu atau sengaja, maka nggak sah. Artinya dia sengaja melakukan, dia tahu harus zuhur dulu baru asar, tapi dia sengaja sholat asar dulu baru zuhur, maka langsung nggak sah. Yang sah cuma zuhurnya. Kalau dia mau menjamak zuhur, habis zuhur sholat asar lagi. Gitu. Ini kalau dilakukan dalam keadaan tahu dan sengaja. Kalau nggak tahu atau lupa, nah, ini baru berlaku uzur nih. Jadi nggak semua orang nggak tahu itu dimaafkan ya. Contohnya orang melakukan sholat jamak dalam keadaan nggak tahu, dimaafkan nggak? Enggak. Enggak. Jadi nggak semua kebodohan itu nggak apa-apa gitu. Kalau semua kebodohan itu nggak apa-apa, mending bodoh aja gitu kan. Kalau dilakukan dalam keadaan nggak tahu atau lupa, lawannya sengaja kan lupa, maka dirinci, maka dirinci lagi, maka dirinci.
Dia punya utang sholat nggak? Nah, dia punya utang sholat nggak? Maksudnya, kalau dia lakukan asar dulu baru zuhur, kalau dilakukan dengan tahu atau sengaja, langsung nggak sah. Tapi kalau nggak tahu atau lupa, maka dilihat, kamu punya utang sholat asar nggak? Oh, ada 2 hari yang lalu saya lupa sholat asar. Misal, dilihat dia punya utang sholat nggak? Utang sholat yang sama ya, yang sejenis ya, sama-sama asar gitu. Kamu punya utang sholat asar nggak? Oh punya. Maka sholatnya tadi itu buat nambel yang dia belum sholat. Utang sholatnya dia. Utang sholatnya dia. Dia punya utang sholat misalkan, ya kemarin saya lupa belum sholat asar, sampai sekarang belum saya ganti misalkan. Maka sholat yang dilakukan tadi langsung untuk nutup sholat tadi. Oke, yang ini buat nutup utang sholat kamu. Kalau punya utang sholat. Kalau nggak punya utang sholat, maka jadi sholat sunnah mutlak. Kalau dia nggak punya utang sholat, kamu punya utang sholat asar nggak? Enggak dong, masa punya utang sholat kan gitu kan? Ya udah, berarti yang tadi kamu lakukan itu jadi sholat sunnah mutlak. Pertanyaannya, dia sudah sholat asar di waktu ini belum berarti? Artinya kalau dia lakukan asar dulu, kemudian baru zuhur, dalam semua kasus dia tetap harus ngulang sholat asarnya. Kenapa? Karena semuanya ini dianggap belum melakukan sholat asar. Bener gak? Ya kan, kalau dilakukan tahu sengaja langsung batal. Berarti wajib ngulang sholat asar. Dilakukan karena nggak tahu atau lupa. Dilihat, punya utang sholat nggak? Punya. Oh, sholat asar ini buat nambel yang kemarin. Berarti kamu sudah sholat asar belum yang waktu ini? Untuk yang sekarang? Belum. Sholat asar lagi. Oh ya. Punya utang sholat nggak? Nggak punya. Oh, berarti sholat yang kamu tadi lakukan itu dianggap sebagai sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sudah sholat asar belum? Belum. Berarti pada semua kondisi ini, dia tetap wajib ngulang sholat asar. Tapi kondisinya beda-beda. Beda. Kesimpulannya sama, tetap wajib ngulang sholat asar. Begitu. Kita baca sampai akhir ya. Falau akasa batolat al muqaddamatu. Kalau dilakukan terbalik, maka batal yang pertama. In kana amidan aliman. Kalau dia sengaja dan tahu. Tadi ya, kalau dia sengaja dan tahu. Wa illa, kalau tidak, waqa'at naflan mutlakon. Maka sah sebagai sholat sunnah mutlak. Ya, kalau dilakukan dalam keadaan nggak tahu dan lupa, maka sah sebagai sholat sunnah mutlak. Ini dengan catatan tadi, dia nggak punya utang sholat yang sama. Wakada demikian juga, maksudnya demikian juga sah sebagai sholat sunnah mutlak, laubana fasadul ula. Kalau jelas sholat yang pertama itu batal. Syarat yang berapa? Syarat yang nomor tadi. Misalkan habis selesai sholat, kemudian tadi imamnya bilang, oh saya belum wudhu, gitu kan, saya lupa wudhu. Nah, demikian juga kalau ternyata sholat yang pertama itu jelas batal, maka sholat yang kedua itu jatuh sebagai sholat sunnah mutlak. Fataka utsaniyatu wahyal asru awil isya, maka sholat yang kedua yaitu sholat asar dan sholat isya itu menjadi naflan mutlakon, sholat sunnah mutlak. Paham ya? Paham ya? Ini wakada lauban al fasadul ula ini kaitannya sama yang tadi. Sholat pertama ke syarat yang nomor 6 itu kan dipersangkakan atau diyakini sholat yang pertama sah. Ternyata sholat yang pertama tidak sah. Misalkan kayak tadi, imamnya bilang dia sholat zuhur jamaah, setelah selesai imamnya bilang, oh saya tadi lupa wudhu. Oh berarti sholat yang kedua kalau sudah dilakukan maka sah jadi sholat sunnah mutlak. Kalau jadi sholat sunnah mutlak, berarti dia wajib ngulang nggak? Wajib. Wajib ngulang sholat. Wajib ngulang sholat. Kata beliau, hada illam yakun alaihi fa'idatun min nau'iha.
hukum ini sah sebagai sholat sunnah mutlak itu kalau dia tidak punya utang sholat yang semisal tadi. Wa illa, kalau punya utang sholat yang semisal, waqa'at anha fil mas'alatainil akhirataini, maka dia sah sebagai ganti, sebagai kodok untuk menambal sholat yang dia hutang tadi, belum dia lakukan pada dua permasalahan tadi, yaitu pada permasalahan tidak tertib, sholat yang kedua dulu baru sholat yang pertama, dan pada permasalahan sholat yang pertama ternyata tidak sah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya yang dan bisa dipahami dan diamalkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum.